kutukan dan karunia. Ku terjebak di antara dua dunia, jalani sebuah kutukan dan karunia. Ku terjebak di antara dua dunia. Apa yang harus kita lakukan jika mengetahui uang umat berjumlah ratusan miliar digunakan untuk kepentingan pribadi? Mendiamkannya begitu saja atau berjuang mengamankan uang umat untuk kepentingan umat? Ustadz Hani Kristianto alias Kohani dan sejumlah pengurus Azikra lainnya memilih berjuang untuk menumpas orang-orang yang ingin menilep dana dan tanah wakaf milik Yayasan Azikra yang diwasiatkan oleh almarhum Kiai Haji Arifin Ilham. Kohani yang sudah memberi waktu kepada Alvin Faiz dan Umi Yuni, mantan istri pertama almarhum, untuk menunjukkan hasil audit dana dan tanah wakaf milik yayasan, siap melaporkan Alvin dan Umi Yuni ke Polres Cibinong. Bukti yang terpampang nyata lantaran diunggah ke media sosial adalah uang wakaf peninggalan almarhum Kiai Haji Arifin Ilham yang berjumlah 69 miliar, saldonya tinggal Rp6.661.000. Ada diduga nih, uang Arifin wakaf 69 miliar yang saya dengar, yang saya tahu saldonya tinggal 6.661. Nah itu kenapa uang wakaf ini kemana larinya, siapa penerimanya? Kalau ini nggak selesai juga, gugatan nanti bisa jadi saya masukkan. Saya akan bawa ini ke kejaksaan, saya bawa ini ke pajak, saya bawa ini ke polisi. Karena mereka sudah saya kasih waktu dari bulan September. Ulama-ulama sudah memberi waktu sekian lama nggak dihargai. Dan apa yang harus kita lakukan ketika kita melihat uang umat, uang milik Allah tidak bisa dipertanggungjawabkan dan diduga digunakan untuk kepentingan pribadi. Ada dugaan uang wakaf tinggal 6 juta wakafnya itu? Bukan dugaan, kalau itu fix. Fix. Nah itu untuk seharusnya jumlahnya berapa sih? Makanya kita minta audit. Oke. Mana auditnya? Mana bukti uang ini kemana semua? Rekeningnya kan kita punya semua. Kan diedarkan di media sosial. Langkah-langkahnya sudah, gugatannya sudah. Pengacara saya Mbak Aryani Mandala Putri sudah. Insya Allah hari Senin ini berarti sekarang tanggal 9 ya. Senin 9 tambah 6, 15. Senin 15 Mei 2023 kita akan masukkan ke PN Cibinong. Selain uang wakaf, tanah wakaf yang berjumlah 16.000 meter pun dikabarkan berusaha diubah menjadi tanah hibah dan dijadikan milik perorangan oleh Alvin Faiz dan Umi Yuni. Kohani mengaku punya bukti kuat terkait upaya Alvin dan Umi Yuni untuk menjadikan tanah wakaf milik Yayasan Azikra menjadi tanah milik pribadi. Kohani menduga duet ibu dan anak itu memalsukan surat hibah dari Jimmy Budi Haryanto selaku pemberi tanah wakaf untuk Azikra. Itu kan jelas di media sosial ya, di medsos yang bilang saya yang mengurus, saya yang mengusahakan, saya yang menjadikan wakaf jadi hibah. Itu kan dia ngomong di media. Ya ini kan keluar ya beredar surat yang dari Pak Jimmy menyerahkan hanya untuk istri pertama Yuni Alwali ya di tanggal 8 kemarin Mei 2023. Kalau saya menduga surat itu palsu. Mudah-mudahan Pak Jimmy itu profesor, Pak Jimmy itu pendiri Peradi. Pak Jimmy ini ngerti hukum. Kejanggalan di surat itu adalah satu, kop suratnya bukan atas nama perusahaan Pak Jimmy, tapi atas nama Kampung Sunnah. Yang kedua, tanda tangannya bukan tanda tangan Pak Jimmy, beda dengan tanda tangan Pak Jimmy yang lain. Yang ketiga, ketikanya 2.600.000, masih banyak kejanggalan di surat itu. Dan itu ada Pak Jimmy dan komisaris. Kalau itu saya hanya doakan yang baik-baik saja ya, begitu. Karena itu kan sudah masuk ke ranah hukum, jadi saya nggak mau komentar banyak. Tapi saya komunikasi dengan semua dan saya tahu memang semua punya niat yang baik, begitu. Tahu itu dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab tadi, yang kata Umi, karena mereka ketidakyakinan tadi, belum tabayun, belum bertanya, ya, kemudian belum mengerti, belum memahami, belum membaca, belum melihat. Ya, belum bertanya langsung kepada Umi Yuni dan belum datang ke BWI Badan Wakaf Indonesia ya, dan belum melihat suratnya, legalitasnya. Namanya manusia, pasti pikiran-pikiran itu pasti keluar hanya untuk membuat ramai suasana.
Melihat sengkarut uang dan tanah wakaf Az-Zikra yang semakin panas dan bakal kembali dipolisikan, Nazmi Bawazir, kakak dari istri kedua almarhum Kiai Haji Arifin Ilham, berusaha untuk tabayun dengan Jimmy Budi Haryanto. Nazmi dan Kasmi Eskoto, kerabat almarhum, sangat prihatin dengan konflik Az-Zikra pasca almarhum wafat. Sebagai kakak ipar almarhum, Nazmi ingin uang dan tanah wakaf yang diwasiatkan almarhum digunakan untuk umat, bukan untuk kepentingan pribadi, sekalipun itu adalah keturunan maupun mantan istri almarhum. Alhamdulillah kita atas nama yayasan dan mendampingi mama ibu kandung almarhum Ustaz Arifin Ilham silaturahim dan sekalian tabayun, karena ada berita di luar, ada surat-surat yang beredar itu kan menurut kita itu bertentangan dengan dokumen yang ada. Alhamdulillah kita sudah silaturahim, mama diterima dengan baik dan diwakili oleh yayasan, tim legal dan tim ad hoc untuk penyelesaian aset-aset wakaf. Alhamdulillah clear semua. Yang kemarin kan ada upaya merubah wakaf jadi hibah. Habis itu ada merubah wakaf yang seharusnya ke lembaga yayasan ke perorangan. Gitu aja. Mereka semua sudah dewasa. Mereka semua tahu hukum agama, tahu juga hukum undang-undang. Apalagi ini lingkungan pesantren ya, keluarga ulama. Untuk mengurus hartanya Allah, haknya Allah, sampai 2 kali disebut di Al-Quran, surah Jin 18 atau apa 18, izin dulu sama Allah. Ini tanpa izin dengan Allah, terus tiba-tiba wakaf, kita tahu sudah sempat viral di bulan Februari Maret, tanah wakaf ini diakui sebagai hibah. Agam ada di video itu bilang saya yang mengurus, terus ada lagi pengacara ya, ini sah legal, wah hibah. Alhamdulillah Allah lindungi dan Allah jaga apa-apa yang menjadi haknya Allah, ternyata itu wakaf. Penerima wakafnya yayasan Az-Zikra dan masjid, bukan perorangan. Selain konflik uang dan tanah wakaf Az-Zikra, Kohani dan sejumlah pengurus juga mempertanyakan Umi Yuni yang sudah menikah lagi dengan Abah Agam, namun tetap tinggal di rumah peninggalan almarhum dan masih berperan dalam kepengurusan Az-Zikra Gunung Sindur. Padahal menurut Kohani, Umi Yuni sudah memiliki 4 rumah mewah dari almarhum, plus usaha penginapan di kawasan Bogor yang menjadi mesin uangnya selama ini. Sebenarnya Umi Yuni soal menikah, mau sama tukang becak, mau sopir bajaj kita nggak masalah kok. Gitu. Yang jadi masalah setelah menikah lalu mencoba berusaha mengubah wakaf jadi hibah, kan jelas itu omongannya, saya yang mengurus, saya yang merubah. Padahal Anda suaminya Umi Yuni. Lalu menikah itu kan baik, seorang janda menikah kan di kita Islam itu sunnah ya nikah ya. Dan nikah itu harusnya diumumkan, bukan disembunyikan, nanti takut fitnah. Nah, kalau sudah bukan istri ustadz, ya jangan otak-atik lah soal apalagi merubah hak Allah jadi hak pribadi, mencoba merubah nggak boleh. Mama itu minta Bu Yuni, karena kamu sudah bukan istri ustadz dan warisanmu sudah banyak, kan Bu Yuni punya penginapan, rumah mewah aja paling sedikit ada 4. Nah, di Mediteran, di rumah koboi, pakai kolam renang semua itu rumah, mobil banyak. Kalau masukan dari Ustaz Abdul Somad, langsung nih Ustaz Abdul Somad mengatakan ketika beliau mengetahui dengan bukti-bukti lengkap, ada kok transferannya juga, bahkan orang banknya sudah ketemu Ustaz cuma pesan 3, laporkan, pidanakan, penjarakan. Ini langsung Ustaz Abdul Somad silakan konfirmasi. Konflik panjang juga dirasakan oleh artis Tamara Blazensky pasca ayahnya meninggal dunia 21 tahun silam. Gara-gara menuntut bagi hasil pendapatan hotel milik keluarga, hingga melaporkan Rick Blazensky ke Polres Cianjur, Tamara digugat 34 miliar oleh kakaknya. Gugatan itu didasari oleh perjanjian yang ditandatangani Tamara pada 2001 silam, di mana ia harus menanggung biaya pengobatan ayahnya sebesar 50% dari 103.000 US dollar, namun tidak pernah dibayar Tamara hingga kini. Walhasil Ricky menggugat mantan ratu sinetron di awal tahun 2000-an itu sebesar 34 miliar.
Setelah 5 kali gagal mediasi, kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan digelar sidang secara e-court antara kubu Tamara dan kubu kakaknya. Dalam sidang yang beragendakan mendengarkan jawaban dari tergugat, dalam hal ini Tamara, ibu dua putra itu merasa keberatan dengan gugatan Rick. Ternyata antara penggugat dan tergugat, antara Tamara dan adiknya kan 5 kali nggak berhasil, maka mediasi dinyatakan gagal. Setelah mediasi dinyatakan gagal, proses selanjutnya, tahapan berikutnya tentu berkas diserahkan kepada hakim pemeriksa majelis hakimnya. Nah, kemudian setelah sidang pertama, gugatan dibacakan, selanjutnya kan jawaban dari pihak tergugat. Nah, soal isi jawabannya apa, tentu itu ada di ikut yang majelis yang bersangkutan. 23 Mei mendatang, sidang akan kembali digelar secara e-court dengan agenda pembacaan replik atau jawaban dari penggugat atas duplik atau jawaban yang dibacakan pihak Tamara. Jika tidak ada perubahan pada agenda pembuktian yang digelar awal Juni mendatang, sidang akan digelar secara offline dan pihak Tamara maupun Rick diwajibkan hadir untuk membuktikan dalil yang mereka pertahankan. Apakah konflik yang dipicu oleh uang antara dua bersaudara kandung itu bakal berakhir dengan damai? Atau malah Tamara dibuat bangkrut oleh kakak kandungnya sendiri? Setelah jawaban dari tergugat, dijadwalkan replik hari Selasa tanggal 23 Mei. Nah, kemudian setelah replik itu duplik dari pihak tergugat. Nah, setelah duplik dari tergugat, nah nanti majelis hakim akan melihat di dalam jawaban yang disampaikan oleh pihak tergugat itu apakah ada eksepsi yang menyangkut kompetensi atau kewenangan pengadilan. Nah, setelah itu kesimpulan baru putusan. Jadi paling tidak ya masih ada 8, 9, 10, paling tidak 12 kali persidangan lagi. Dibilang Pak Arik nipu, dibilang Pak Arik gelapkan, padahal Pak Arik tidak nagih biaya ini sudah 21 tahun. Sakit hati Pak Arik terhadap apa yang dilakukan oleh Tamara. Yang bilang penipuan. Nah, itu tidak ada, semua penipuan, penggelapan tidak ada. Ya sedih lah, sedih sekali. Tapi ya, insya Allah saya jalanin saja hari demi hari. Jika persaudaraan Tamara dan Rick Blazensky diuji oleh kasus hukum, tali persaudaraan antara pedangdut Dewi Persik dan Rosa Meldianti keponakannya sudah teruji oleh kasus serupa. Bedanya, DP dan Meldi sempat berseteru di jalur hukum pidana lantaran keduanya merasa dicemarkan satu sama lain. Akan tetapi, itu adalah cerita 4 tahun silam. Sekarang hubungan DP dan Meldi sudah kembali harmonis. Bahkan dalam satu kesempatan, DP yang dipanggil Meldi Aunty mau berduet dengan keponakannya itu. Pemicu awalnya ya karena memang saudara, karena memang bagaimanapun kan nggak akan pernah terpisah selamanya. Bagaimanapun dia anakku, dia datang sama Mas Inggilnya, sama calonnya. Jadi ke rumah bawa ikan. Jadi ya alhamdulillah gitu. Bahagianya bahagia banget. Jadi harta itu ibaratnya sangat bahagia ketika bisa kembali lagi bersama, karena memang pasti almarhum papi senang, keluarga pasti senang, mami juga senang, mamahnya dia juga senang, saya pun juga senang banget. Gimana nak? Coba ngomong sayang. Kalau Meli pribadi emang nggak pernah ada masalah apapun, ini dari lama udah clear itu clear, cuman memang mungkin dari Aunty sama Meli lebih milih kayak menenangkan hati sendiri-sendiri lah, kita memperbaiki luka hati yang kita rasakan, itu aja sih. Dan momennya pas kemarin ada ulang tahun juga, ada acara gitu ya, jadi datang pas lagi ada acara, alhamdulillah semoga kedepannya. Berarti Meldi duluan yang Iya dong, kan saya anaknya. Sebelum berseteru pada 2019 silam, Meldi sempat menumpang di rumah DP.
Konflik mereka dipicu oleh kecemburuan Meldi pada Libby, sepupunya, yang juga tinggal di rumah DP dan lebih diperhatikan oleh pemilik goyang gergaji itu. Meldi yang saat itu tengah merilis single perdana merasa diacuhkan oleh auntinya hingga bersama ibundanya Andri Permata memilih hengkang dari rumah DP. Tapi setelah 4 tahun berlalu, waktu telah mengikis perseteruan mereka. Meldi dan Libby yang kini sudah menikah kompak dengan aunti DP. Sebenarnya seperti terlalu, itu. Karena terlalu sayang. Jadi kayak terlalu, kalau misalnya ada hal-hal yang menyakitkan, Ya. langsung kayak bapernya Itu ke dalam. Jadi memang antara Libby sama Meldi dua-duanya ini ibaratnya kan kalau ini kritis anaknya memang. Ini kenapa tante gak boleh? Ini apa? Anaknya memang begitu gitu. Nah, jadi tinggal sebenarnya balik lagi bagaimana aku menyikapi ini gitu kan, karena aku mungkin banyak kerjaan, banyak yang aku pusingin. Jadi ketika keluarga yang belum tahu kondisi netizen seperti apa dan gimana, akhirnya sempat kita terjadi salah paham. Tapi alhamdulillah balik lagi bahwa darah itu kan lebih kental ya, bahwa ini adalah anak aku dan aku adalah ibunya gitu. Jadi aku merasa bahwa nggak boleh terjadi. Rumahku tuh selalu terbuka memang buat anakku, kapan datang ya anakku ya gitu. Alhamdulillah bisa datang, dia bawain mamahnya ibaratnya ikan tuna sama kesukaan aku memang dari kecil. Karena apa sebenarnya? Buka bisnis ikan, dan aku tuh selalu bilang kalau misalnya ke temen aku ini sebenarnya kesukaan aunty aku tahu, beneran deh. Jadi sebenarnya aku kasih tahu ya, dari kecil ibunya itu nggak suka makan tuna, tongkol amis-amis tuh nggak suka. Tapi dia itu kan dari kecil sama aku suka suapin nasi panas sama ikan tongkol. Dulu itu ini pepes, pepes sama pelas ikan pelas namanya kalau kita di Jawa. Kalau enggak sama ikan cakalan. Nah, aku jejelin. Nanti mamanya itu marah-marah. Kakak saya itu nomor 1. Habis bau amis kan. Karena bau amis. Kamu jangan lain kali jangan dikasih anaknya gini. Karena mamanya itu kan olahraga ya, ngajarin senam zaman dulu itu kan. Jadi kalau otomatis kan dia sama aku. Karena kita nggak pakai suster-susteran kan. Jadi aku adiknya suka ngikut kan. Jadi dia sama aku suapin makan sampai akhirnya dia sekarang favoritnya ikan tuna dan sampai bisnis ikan tuna itu.